welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama Irin Official 292. Nah, sekarang ini gue punya segmen baru. Segmen barunya namanya Cup of Tea. Makanya di sini ada segelas teh. Teh. Sama cewek yang kita import langsung dari luar negeri. Jauh banget aja. Dari sampingnya New York. Ini ada Free York City. Free York City di situ. Nah, ini ada Tutuy, dia lady barber, teman gue juga. Ya kita ngobrol-ngobrol. Gila, gue udah lama banget gak ketemu Tutuy. Apa kabar Tuy? Baik. Gila. Baik, alhamdulillah. Gimana? Gimana apanya nih? Gimana? Habis nikah juga karena sebelum itu gue yang married, terus habis itu lo yang married. Tapi dia gak undang gue. Hari ini gue udah setahun. Emang gak ada yang ngundang siapa-siapa jadi Kenapa sih? Kayak sekeluarga Hamil doang. duluan nikah ya? Gak ada. Boro, belum hamil gue. Kita lagi sama-sama berjuang. Iya, gitu. sama-sama berjuang. Gimana kehidupan habis nikah? Gue sih sama aja ya, karena gue sebelum nikah waktu itu beberapa tahun gue udah tinggal bareng kan. Jadi sama-sama. Sama. Oh, Amerika ya. Gue kan bul. New York sampai New York. Jadi oke lah, tinggal bareng, bener-bener. Terus gue mau nanya nih, kan nama asli lu tuh kan Sri Astuti, sama lah kayak gue Irina Septiani ya. Gimana caranya Sri Astuti bisa jadi Tutuy? Iya, benar. Kalau Tutuy itu nama panggilan gue kecil di rumah waktu itu. Dari Awalnya Tuti itu ya? Tutut. Ya. Malah gak ada yang manggil gue Tuti di rumah. Oh gitu. Tutut. Nyokap gue manggilnya Tutut segala macam. Tapi teman-teman rumah gue manggilnya Tutuy. Oh jadi itu panggilan kecil. Panggilan kecil. Kalau gue panggilan gaul dulu. Asik. Gila dulu. Apa Kan Irin Dacil? Iya, gue kan dai kecil. Oh. Serius lo? Enggak anjir. Dulu karena gue tuh kalau main sama teman-teman gue itu pasti gue yang paling kecil. Jadi makanya gue panggilnya Irin Dacil. Sebenarnya Irin Acil, bukan Irin Dacil, tapi orang-orang jadi pikirnya Irin Acil. Karena gue nulisnya tuh dulu zaman nyambung ya. Nyambung kan. Dulu kan kalau N tuh tambahin D kan biar agak-agak bule gitu. Alay. Gitu lah ya. Nah, terus kapan lu kan lu satu-satunya nih yang gue tahu ya, satu-satunya lady barber yang ada di Indonesia. Iya nggak sih? Waktu itu mungkin 2013. Tapi yang pertama kali. Yang pertama kali. Jadi gini loh, gue juga pencetusnya. Gue juga nggak tahu ya waktu itu, karena gue kan orangnya pengen nyoba yang beda ya waktu itu ya. Dan saat itu ternyata belum ada 2013 tuh, makanya barber-barber yang di Indonesia itu bilang gue tuh pionir saat itu. Karena yang mencetus ya. Betul. Tapi kalau misalnya cewek motong cowok saat itu udah ada. Tapi dia nggak fokus di barber. Nggak ikonik lah ya. Jadi nyukur cewek iya, nyukur cowok iya. Kan sedangkan gue nyukur ceweknya nggak bisa. Oh, nggak bisa? Nggak bisa, karena gue belajarnya khusus buat cowok kayak gitu. Oh, kayak gitu. Terus selama lu berkarir nih, ada nggak sih tipe-tipe yang susahnya lah, ibarat lu jatuh bangunnya kan susah, kayak gue nyanyi kan dari gue gimana terus sekarang gimana? Awalnya banget lu bisa masuk ke dunia barber tuh gimana? Entah lu ngeliat siapa kayak yang lu suka atau ada kayaknya gue pengen nyoba ini bisa nggak sih gitu. Kalau gue nggak kebalik, malah gue awal terjun dunia barber gue nggak tahu apa-apa, malah laki gue nih yang tahu nih masalah barber. Iya. Waktu itu dia ngajakin buat buka barber kan waktu itu. Udah kita buka barber yuk. Tapi waktu itu emang gue nggak sama sekali kepengen langsung jadi tukang cukurnya gitu kan. Waktu itu gue nyari orang. Pengen jadi tukang minyak. Tukang bohong. Iya, gue akhirnya waktu itu sempat nyari partner buat di barber gue waktu itu. Dapat kan satu akhirnya, dan ya itu temen gue yang di Bekasi ini yang gue share sama dia bilang gue harus bisa. Dari situ gue bilang sama laki gue belajar nih, gue bilang itu 2013 kayaknya Agustus deh, gue lupa deh. Kata dia yaudah lu belajar aja katanya. Susah banget, parah. Baik juga ya, karena ya. Iya, karena kan kalau gue potong cewek salah aja nggak kelihatan kan. Gue pernah tuh potong di salon. Pas gue waktu itu kan segala calon kan dicatok segala macam nggak kelihatan kan. Pas gue nyampe rumah itu gue keramas, anjir beda sebelah. Emang susah sih ya, gue juga kalau ngeliatin kan laki gue juga belajarnya sama lo gitu. Nah, gue tuh suka ngeliatin dia juga kayaknya ada teknik-tekniknya juga, nggak segampang kayak orang nyanyi lah ya. Iya. Nggak langsung bisa, pokoknya harus
diasah terus. Sama kayak nyanyi juga, suara tuh kayak kalau lo mau jadi penyanyi yang profesional harus diasah terus kan, iya kan? Bener-bener. Sama kayak barber sebenarnya sama aja sih. Lo kalau mau jadi barber yang profesional, hasil lo lebih bagus lagi, lo asah terus. Jam terbang juga kan. Nah, ibu kan udah sering-sering nih dipanggil ke acara seminar, ke acara acara-acara yang gede-gede masalah barber atau mengenai perbarberan lah nih. Sampai lo diundang ke Jepang. Bener gak sih? Oh iya, jadi kalau ke Jepang itu gue niatnya memang gue honeymoon waktu itu. Oh cocok. Sama cewek, tapi gue ngeliatnya lu Ada ipar gue. maju anaknya masuk. Karena ada ipar gue gitu, ini pernah sekolah di Jepang. Oh. Jadi mau nggak mau dia nggak bantuin kita buat bahasa Ngomong, Jepang, iya kan? Nah, jadi intinya tuh gue kesana itu sekalian janjian sama orang gunting di sana. Mizutani ya. Mizutani. Ini nggak sponsor ya? Nggak sponsor. Mizutani itu termaksud gunting yang harganya wow, Iya. ya kan? Karena lu pernah beli buat laki gue. Buat lakinya dia pernah beliin. Gila sih tuh kalau buat gunting kayak Harganya ibarat mahal banget kan? Mahal banget. Nah, jadi sebelum gue janjian sama mereka itu pernah nge-DM gue. Jadi mereka tuh emang pengen banget ngasih, pengen banget. Setahun sebelum gue ke Jepang tuh mereka udah pengen banget. Akhirnya susah lah, pokoknya intinya agak ribet. Gue bilang yaudah, gue mau kesana. Gue bilang gue mau ke Jepang. Akhirnya dia bilang oh yaudah, ntar kita ketemu. Akhirnya gue ke Jepang 2 hari di Jepang, gue ketemu sama mereka. Dikasih dong. Langsung yang Mizutani. Yang gue mau yang mana terserah dia bilang. Gue mau pabriknya, lu gak ngomong kayak gitu. Saya mau yang buatnya dibawa pulang. Ternyata gila. Itu bisa kalau umpamanya harga yang lo dapet tuh Mizutani yang lo dapet tuh kira-kira kisarannya berapa? Yang gue beli itu kan waktu itu 11 berapa ya? Yang gue beli itu. Lo beli berapa ya? 8 ya? Enggak tahu gue. Pokoknya totalnya lah. Totalnya sama ini 11-an ya kan? Gue kalau nggak salah itu yang gue beli sekitar 8 juta kalau lo beli di Indonesia. 8 jutaan. Gila, itu gunting loh. Gunting Guntingnya 35.000 ada itu. Nggak bisa. Tapi memang tuh gunting apa ya? Tajamnya parah banget. Tajam banget ya. Tajamnya parah terus kayak dia lebih lama gitu loh. Apa Untuk ya? kayak Tingkat ketajamannya gitu. Dan loh. nggak gampang tumpul ya. Tuh. Dan dia kalau nggak salah juga guntingnya itu dia nanti gue kasih tahu di sini ya. Guntingnya itu dia kalau lu mau servis itu kalau nggak salah harus dikirim betul ke Jepang. Iya benar. Dan itu pakai duit guys, bukan pakai JNE. Tuh, makanya gue sayang banget pakainya. Ya, jadi kalau orang-orang Priok tuh kena nggak tuh? Gunting Mizutani. Ada yang kena 1 orang waktu itu. Jadi waktu itu Kepalanya pasti spesial banget deh. waktu itu gue buat jadi model gue doang waktu itu karena gue mau bikin video si gunting ini. Waktu itu emang niat gue mau bikin video buat gunting ini. Selebihnya tidak. Mohon maaf tidak. Karena apa? Sayang banget satu. Benar-benar. Harganya lumayan kedua banget. kalau kenapa-napa Jatuh. Iya jauh kan. Kalau tumpul aduh jauh gitu males banget. Ketiga harga cukurnya Lumayan ya. kalau mau dicukurin pakai Mizutani nanti gue kalau misalkan workshop keluar kota. Dia kalau Pak dia sering banget diundang kayak seminar gitu Iya. kan. Lumayan tuh ya. Pitinya cuan ya. Ini lagi pandemi gimana nih? Sama dong, makanya ngeplok aja. Asli, gue selama pandemi harusnya ada dua acara cancel semua. Iya kan? Parah Karena banget. memang dia demi kebaikan dan ngikutin PSBB pemerintah kan. Nah, Cuma sampai kapan ya gitu? sabar, katanya vaksin udah mau keluar katanya. Ya udah. Nah, lo kan sering diundang-undang ke acara-acara, itu udah pastinya kan banyak orang ngelihat lo gitu dibandingkan. Nah, yang gue denger juga kan banyak banget. Ini gue sebenarnya gak terlalu banyak tahu tentang dia kalau nggak dari laki gue. Karena laki gue sama dia itu Temen dekat. bukan dulu. lagi biang gosip. Mereka bisa teleponan untuk ngomongin orang berjam-jam. Iya, Oke. bener. Nah, jadi yang gue dengar kan banyak banget lah, nggak usah kayak gitu lalu suka marah-marah lah di Instagram kayak gitu karena banyak mungkin orang yang memandang lo tuh sebelah mata dan ibaratnya kayak lo nggak bagus. Kenapa harus lo gitu kan. Sedangkan kalau menurut gue gitu, setiap orang punya ikoniknya sendiri, punya karakter masing-masing. bener, caranya sendiri. Betul. Ibaratnya kalau dibandingin gue bisa nyanyi kayak gini, tapi gue nggak belum bisa tembus ke ibaratnya yang jadi rate nomor 1 gitu dibandingkan dengan si dia yang ibaratnya menurut gue lebih dari dia gitu kan. Tapi ada juga faktor
ibaratnya untung-untungan, bener nggak sih? Tuh. Luck, faktor luck. Iya, kayak laki bastard gitu. Iya. Hai. Terus gimana tuh tanggapan lu kalau misalnya ada orang atau yang kayak gitu-gitu sama lo itu? Kalau pernah sih ada kejadian kayak gitu, maksudnya kayak Sering nggak atau- ya, nggak sekali, nggak sering sih, mungkin beberapa orang ada yang kayak gue denger gitu kayak ada aja Nyampe ya, iya, kepriuk ya. nyampe dong gitu kan. Terus mungkin karena gue baik jadi gue baik ke orang itu, terus orang itu nggak terima Nggak kalau ngerasa. iya, terus gini, masa sih tuh kayak perasaan baik-baik aja deh, kok diinin sih, dia nggak terima nih, ya nggak ngomong lah ke gue, nyampe ke gue. Jadi kayak ya maksudnya gini loh, gue jelasin di sini ya, ini pekerjaan laki-laki ya, ya gak sih, bener. dengan adanya gue di sini, gue mau menyetarakan laki-laki sama perempuan, agak Bisa. susah dong, Mm-mm. agak susah dong. Mm-mm. Kayak contoh misalnya pemain skateboard misalnya, Mm-mm. kan ada tuh perempuan sama itu Ada. Nah itu skateboard itu olahraga laki-laki dong, Iya. dominan dengan laki-laki gitu kan. Maksud gue tuh cewek jago, cuman susah gak sih buat menyetarakan sama si cowok ini? Susah Banget pasti. dong. Sama kayak gue di sini barbar ini adalah pekerjaan laki-laki. Jadi mau nggak mau gue udah berusaha semaksimal gue gitu kan. Biar maksud gue gini loh, biar orang-orang tuh nggak nganggap gini, terkenal gara-gara tato, terkenal gara-gara followers, terkenal enggak gara-gara dong. enggak dong. Maksud gue gini, lo bisa lihat di Instagram gue kan, gue selalu posting hasil syukuran gue kan. Bener. Ya nggak sih? Itu gue tahu. Secara nggak langsung gue mau nunjukin ke mereka gue bisa gitu loh, walaupun gue nggak sehebat lo nggak bisa nyamain. Misalnya contoh, kalau lo menyamain gue dengan laki-laki itu beda, tapi kalau lo menyamakan gue dengan barber, di barber yang lain, gue masih terima. Karena sama-sama cewek dong. Hasilnya gini, misalnya gini, si Tutus sama Ada ya berarti lady barber yang lain selain lo sekarang? ada. Misalkan kayak gini, si Tutus sama si ini ya kayak gini, gue masih terima. Tapi kalau lo nyamain gue sama cowok yang lebih pro, itu menurut gue nggak fair ya, karena kenapa nggak sama cewek? Nggak, karena begini kalau menurut gua tuh ya, kenapa orang tuh lebih kayak, kalau menurut gua agak iri ya maksudnya sama lo, karena memang begitu ikonik, ngerti nggak sih lo? Oh, iya. Kalau orang yang ikonik itu emang ibaratnya kayak lebih dilihat, bukan karena ibarat ya mungkin karena tampilan lo kayak Iya, gitu iya. kayak, tapi ada juga yang ibaratnya tampilannya bagus gini tapi belum tentu pekerjaannya bagus, nggak akan bisa terkenal. Nah, maksud sama gue, pekerjaan. nah apalagi maksud gue yang sirik itu satu profesi. Nah maksud gue kayak gini, sangat disayangkan karena kita satu profesi, kenapa nggak saling support gitu? Karena ketemu terus ya. Iya, maksud gue gini loh, kita saling kenal, pasti nanti bakal Pasti, saling kenal kan, pasti karena kalau ada acara-acara Ada gitu, grupnya nggak sih? kalau masalah grup kayaknya ada, cuman kalau gue nggak mau ya ikut kayak gitu. Kayak forum-forumnya Forum gitu itu masih ada, kayak misalkan komunitas ya, ada komunitas, tapi gue nggak mau ikut kayak gitu, karena menurut gue kepengen yang gue mau bebas, gue mau freedom, gue mau siapa aja, gue mau siapa aja masuk gitu kan. Nah maksud gue, kalaupun nanti ada acara barber, pasti ketemu, dan itu kan gak enak banget tuh, ya gak sih? Kayak Iya gak sih? Iya, Terus jadi lo yang sirik buat apa maksud gue? nggak, sebenarnya kayak pas ketemu tuh kayak oh ya udahlah, tapi jadi perasaan jadi canggung Iya karena dong. gue tahu lo ngomongin gue Iya, gitu kan. iya. Iya bener-bener. Terus lo pernah ada masalah sama gue, maksud gue udahlah yang kayak gitu-gitu udah lagi gitu loh. Maksud gue kenapa nggak yang support, saling bagiin gitu. Makanya gue beberapa temen gue yang udah kenal sama gue lama, gue suka lihat mereka, aku share sama mereka, ini bukan sih kalau kayak gini. Karena kita sama-sama mau belajar, kalau jangan datang, jangan yang saling jatuhin.